Halo semuanya, saya Diayu Alvita dari Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Saya akan coba menjelaskan bagaimana pembuatan ibu pot PPh 21. Pertama, kita akan masukkan ID pengguna, kemudian kita masukkan kata sandi. Selanjutnya kita dapat melakukan pemilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, karena ini hanya aplikasi simulasi Cortex, kita hanya bisa memilih bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA-nya sesuai dengan yang tertera. Setelah itu kita dapat login ke dalam aplikasi simulasi Cortex. Yang kita lihat saat ini adalah profil, ada nama, NPWP kegiatan utama, jenis wajib pajak, terus juga ada tanggal terdaftar, tanggal aktivasi, status pengusaha, dan lainnya yang dapat kita lihat di sini. Ada kontak utama, klasifikasi lapangan usaha utama, ada alamat utama juga. Alamat utama atau data lain yang kita lihat selain nama dan NPWP merupakan bukan data sebenarnya. Selanjutnya kita ke daftar kode billing yang belum dibayar, ada kode billing, mata uang, jumlah total, sama kadaluarsa penagihan. Selanjutnya ada saldo saat ini, ada debit, kredit, sama debit yang tersisa, ada SPT yang belum disampaikan, jenis SPT, kode periode, tanggal jatuh tempo, sama lembar pengembalian sesuai dengan yang dicontoh. Selanjutnya ada jenis pajak yang terdaftar, ada jenis pajak, tanggal permohonan, tanggal mulai transaksi, tanggal pendaftaran, seperti yang dilihat ada withholding, ada PPN, terus juga ada nomor kasus. Selanjutnya kasus aktif, jenis kasus, status kasus, langkah alur kerja dan jatuh tempo tertinggi, ada fasilitas aktif, ada kode jenis layanan, deskripsi kode jenis layanan, nama subkode jenis layanan, dan macamnya. Ini yang bakalan kita isi nantinya kalau kita memiliki fasilitas aktif. Seperti yang kita lihat, di situ ada contohnya. Nah, itu bukan dari transaksi sebenarnya. Itu hanyalah contoh yang disediakan oleh aplikasi Cortex. Selanjutnya kita akan ke pihak terkait atau PIC. PIC merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Pada bagian terkait akan muncul action, person, NIK atau tax ID number, taxpayer type, taxpayer category, and person name. PIC ini hanya menunjuk satu untuk mewakili satu wajib pajak. Selanjutnya kita akan mengklik menu kode otorisasi. Kemudian dapat dilihat permintaan sertifikat digital, terdapat manajemen kasus, identitas wajib pajak, detail kontak, ada rincian sertifikat seperti BRIN, BSSN, kode otorisasi DCP, Peruri, Privy ID, Taken Agile, Field, dan Finantech. Ada ID penanda tangan, kita dapat masukkan ID-nya, kemudian verifikasi identitas. Kemudian kita dapat klik dari pernyataan wajib pajak, kemudian kita kirim. Selanjutnya kita akan membuat ibu pot PPh 21. Pertama kita akan membuat BP21, yaitu bukti potongan selain pegawai tetap. Pertama kita pencet create ibu pot 21. Selanjutnya akan muncul tahun pajak, status, NPWP, nama, ID place of business activity of income recipient, terus ada income tax, ada status tax exception, fasilitas pajak yang dimiliki penerima, nama objek pajaknya, tax artikelnya bakalan menyesuaikan ketika kita udah milih dari objek pajaknya. Pertama kita coba pilih fees of advertising agencies. Nah, kelihatan tuh pasal 21, kode objek pajaknya 21135, income tax statusnya tidak final. Kemudian ada penghasilan brutonya, kita masukin penghasilan bruto. Akan terlihat langsung net income, rate, sama income tax withholdnya. Kemudian nanti akan tertera juga KAP-nya di mana. Terus kita bisa ke reference dokumen, ada jenis dokumen, nomor dokumen, reference dokumen date, itu juga kita harus masukkan. Ada ID place of business activity, kemudian kita klik simpan. Karena di sini nggak bisa, jadi kita pergi ke pencarian. Kita dapat lihat yang belum terbit, ada masa pajak, nomor pemotongan, status, e-sign, ID place of business activity, tax artikelnya, tax object, NPWP, dan DPP-nya. Fasilitas pajaknya juga bakalan tersedia buat kita pilih dan kita isi. Selanjutnya kita ke telah terbit. Kurang lebih isinya bakalan sama kayak di belum terbit dan tidak valid.
Jika kita sudah mengisi, maka akan keluar dokumen BP21 yang belum terbit, telah terbit, atau tidak valid sesuai dengan yang kita pilih. Selanjutnya kita akan ke BP26, namun karena di aplikasi simulasi ini belum tersedia, kita akan melanjutkan ke BPA1. Sama seperti sebelumnya, kita akan klik create ibu pot BPA1 yang pada menu belum terbit, telah terbit, dan tidak valid kurang lebih sama seperti ibu pot sebelumnya. Di ibu pot BPA21 ada working for second employer, di situ ada no atau yes, income period start, terus and status foreign employee, apakah pegawai luar negeri atau bukan, pilih no. Tax ID number, ada name, address, passport number, country, gender, status of tax exception kayak TK1, TK2, terus position, tax object name-nya, tax article, object code, sama status withholding. Kemudian kita bisa masukin salary, gross up-nya nanti, di gross up atau enggak, income tax benefit, ada overtime, honorarium, insurance, natura, tantiem, bonus. Nanti kita bakalan dapat jumlah gross income-nya tuh berapa kalau udah dimasukin. Kemudian kita masukin deduction-nya dari office fee, pension fee, terus contribution dari JHT atau THT, zakat yang kita bayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian ada net income-nya. Kalau ada previous withholding slip-nya kita bisa masukin, terus nanti akan keluar di net income from previous withholding, terus ada total netnya buat PPh 21, terus PTKP-nya berapa, terus taxable income-nya ada, terus PPh terhutangnya berapa. Bakal muncul juga tax withheld dari previous withholding slip, ada nanti ada dari withheld by government, underpayment dari Desembernya bakal langsung keluar, terus ada sertifikat atau enggak buat fasilitas, terus revenue code, ada ID place for business activity. Kemudian kita submit. Karena nggak bisa kita go to search, kita balik lagi ke belum terbit, telah terbit, sama tidak valid, kurang lebih sama kayak ibu pot sebelumnya. Kita juga harus ngisi semuanya, terus kita bakalan muncul yang belum terbit, telah terbit, ataupun invalid. Kemudian kita akan membuat ibu pot A2, kita pencet, kemudian sama seperti sebelumnya, isinya juga sama, kemudian kita create ibu pot A2. Kurang lebih sama kayak ibu pot A1, ada gross income juga, ada position, text objeknya juga nanti bisa dipilih, ada wife benefit, children income benefit, income environment benefit. Actionnya juga sama kayak office, pension, THT atau JHT, zakat, terjadi total deduction, terus nanti kita dapat net income. Kurang lebih cara mengisinya sama kayak A1. Kalau udah semua kita isi, nanti kita tinggal pencet submit dan jadi deh bupot A2-nya. Nanti kita juga bisa ngecek dari tax period, kayak tadi cara kalau udah diisi nanti bakalan keluar apa aja yang kita ini udah ada contohnya di bawah. H21-nya, tax base-nya, net income-nya berapa, terus juga sertifikatnya nanti bisa dipilih. Terus juga kalau udah ntar kita bisa pencet terbitkan dan impor data. Terus kita coba lihat yang telah terbit. Di telah terbit kurang lebih sama kayak tax period and withholding number, kurang lebih sama kayak sebelumnya. Nanti kalau udah diisi nanti kelihatan apa aja yang udah kita bupot A2 apa aja yang udah telah terbit, terus tidak valid juga. Kalau kita isi semuanya nanti kita kelihatan apa aja bupot A2 yang tidak valid. Selanjutnya kita akan ke bukti potongan bulanan pegawai tetap. Nah, ternyata di sini tuh nggak bisa menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh 21 atas penghasilan bulanan bagi pegawai tetap kecuali pada masa pajak akhir. Bupot A1 untuk non-instansi pemerintah dan Bupot A2 untuk instansi pemerintah. Kita lanjut ke SPT. Seperti yang udah tertera, ada PPh unifikasi, ada PPh OP, terus nanti ada jenis SPT-nya, periodenya, nomor objek pajaknya, nama objek pajak, model SPT-nya, tanggal jatuh tempo, tanggal dibuat, status SPT, salurannya, status penandatangan. Nah, itu tuh contoh yang udah dibuat dari simulasi Cortex ini. Terus ada SPT menunggu pembayaran, sama kayak tadi. Terus ada SPT yang udah dilaporkan.
kurang lebih isinya sama, jenis pajak, SPT, nama objek, itu juga sama. Terus nanti bakalan ada SPT ditolak dan SPT yang dibatalkan. Namun di sini belum bisa kita buka baik SPT ditolak maupun SPT yang dibatalkan. Selanjutnya kita akan ke pembayaran. Di pembayaran ada apa aja sih? Ada permohonan pindah bukukan, layanan mandiri, kode billing, pembuatan kode billing, daftar kode billing, formulir restitusi. Kita ke kode billing tagihan pajak, ini udah ada contohnya, ada kode referensi. Ini seperti yang tertera di sini, nanti kita bisa pilih dan diisi. Terus ada di layanan mandiri. Seperti yang tertera ada langkah 1 verifikasi data wajib pajak, kemudian kita milih KAP-nya, terus baru kita unduh kode pembayarannya, lalu di bawah ada unduh kode billing. Kita kembali ke selanjutnya, ada pembuat daftar kode billing. Di sini udah dilihat ada daftar kode billingnya yang dicontohnya. Terus ada formulir restitusi. Nah, di sini kita belum bisa buka karena masih simulasi. Di permohonan pembelian imbalan bunga juga saat ini belum bisa kita buka. Selanjutnya ada permohonan PPh DTP atas penghasilan PDAM. Selanjutnya kita pindah ke buku besar. Nah, dilihat kita ada debit, kredit, debit tersisa, kredit tersisa. Nah, di sini kelihatan nih mana yang udah dibayar, mana yang udah masuk SPT, kapan diposting, tanggal transaksi, rincian catatannya apakah dibayar tunai. Selanjutnya di layanan ada layanan administrasi, permintaan informasi, layanan pengaduan, ada layanan edukasi, ada lewat edukasi, ada pengetahuan dasar perpajakan. Nah, tadi adalah tutorial bagaimana cara membuat ibu pot. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diayu Alvita dari kelas 23B Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Mata kuliah pemotongan PPh pasal 21 dan 26 yang diampu oleh Mas Tessa Adi Purwanto. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya di lain kesempatan.